にすでなともしやなまいAhora aku si sombaku sasaga kodong Tuhan. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus yang mengikuti renungan harian di pagi hari ini, tanggal 13 Mei 2024. Renungan harian kita pada pagi ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat yang ke-17 ini, terlebih dahulu kita harus mengerti konteks dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ini. Ini adalah pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, yaitu mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Seperti mana kita ketahui dan sering kita dengar dalam khotbah-khotbah minggu, bagaimana Nikodemus pada malam-malam menjumpai Tuhan Yesus, menanyakan seperti apa kerajaan surga itu. Sebenarnya Nikodemus itu adalah seorang ahli agama di Yahudi, dia adalah seorang Farisei yang baik, tetapi memang dia belum mengerti seperti apa sebenarnya kerajaan surga itu. Makanya dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab seperti ini. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi yang sudah tua masuk ke rahim ibunya kembali? Nah, di dalam ayat 12 Tuhan Yesus mengatakan begini. Bagaimana mungkin kamu mengerti akan surgawi, sementara saya telah menerangkan dunia ini pun kamu tidak mengerti. Intinya adalah kitab Yohanes pasal ketiga ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 21, bagaimana Yesus berbicara kepada Nikodemus, menerangkan seperti apa sebenarnya kerajaan surgawi itu. Itu sebenarnya intinya di ayat kitab Yohanes ini. Makanya Tuhan menekankan kalau kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu, mulai dari ayat 15 juga sudah Tuhan Yesus tekankan supaya percaya kepada Bapa. Dan Tuhan sebagai anaknya dari Bapa, sebagai manusia yang lahir ke dunia ini, dialah sebenarnya Allah itu sendiri. Itu sebenarnya yang mau diterangkan oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus. Bagaimana sebenarnya kita mendefinisikan percaya yang diterangkan oleh Yesus kepada Nikodemus? Sebenarnya kalau memang kita betul-betul percaya, kita akan mengerti siapa Tuhan Yesus. Sebagai manusia mungkin kita agak sulit menerima percaya yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Jangankan kita sendiri sebagai manusia. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia mengatakan seperti ini, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali lagi dan membawa kalian ke tempat di mana aku berada. Kamu pun akan berada di situ. Tapi dua dari murid Tuhan Yesus itu tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan Yesus ketika itu. Contohnya Thomas berbicara seperti ini. Tuhan, kemana engkau akan pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan mau ke situ? Tuhan mengatakan seperti ini. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam arti yang mau saya sampaikan adalah kita sebagai manusia pada saat ini agak susah mengerti apa makna percaya yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Muridnya aja pun bisa ragu dan tidak mengerti siapa sebenarnya posisi Yesus.
Bahkan di ayat yang ke-10 Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama engkau, tapi kamu tidak mengenal aku, Filipus. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Seperti itulah keraguan-raguan Filipus sama Thomas keberadaan Yesus. Padahal selama ini mereka sangat-sangat sudah lumayan lama mengikuti Yesus. Tapi mereka tidak mengerti siapa sebenarnya Yesus itu sendiri. Apalagi kalau kita mungkin berpikir seperti, apalagi kita manusia, seperti apa kita mempercayai Yesus. Saya akan mencoba menerangkan seperti apa sebenarnya kita bisa memberikan contoh di dalam kita di dunia ini, percayaan kita kepada Yesus. Nah, ada suatu cerita yang seperti ini, mungkin Bapak ataupun saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus pernah mendengar cerita ini. Ketika seorang bapak-bapak membuat anak kecil yang berusia 8 tahun di pundaknya dan berjalan di atas seutas tali, padahal di bawah tali itu ada jeruji-jeruji besi yang siap misalnya menyambut mereka kalau mereka jatuh dari tali yang mereka jalani ini. Ketika pertunjukan itu selesai, seorang wartawan menanyakan kepada anak kecil itu, kenapa kamu berani di pundak bapak itu berjalan di atas tali? Ya saya percaya karena itu adalah bapakku sendiri. Jadi seperti itulah contoh mungkin yang bisa kita adopsi, seperti apa kita mempercayai Tuhan Yesus. Tidak ada perlu kekhawatiran dan tidak ada perlu keraguan untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan. Karena memang Dia yang telah menemani ataupun memberikan perlindungan kepada kita selama ini. Dan itu harus kita iakan dan aminkan itu. Aku sendiri yakin akan hal itu. Dan mudah-mudahan para pendengar juga bisa yakin dengan keberadaan atau kepercayaan Tuhan Yesus. Sebenarnya seperti apa kita bersikap percaya itu kepada Tuhan Yesus? Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6, itu di situ digambarkan orang-orang yang percaya dengan Allah dan orang-orang yang benar, dan di situ juga digambarkan bagaimana orang-orang fasik berkelakuan. Di situ digambarkan juga orang-orang benar itu dicontohkan seperti suatu pohon yang hidup di aliran sungai. Dia akan mempunyai buah ketika tiba musimnya dan daunnya pun akan selalu hijau karena memang dia selalu mendapat adopsi dari air yang mengalir di sungai itu. Seperti itulah sebenarnya kehidupan orang-orang percaya di dunia ini. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan, baik susah pun maupun senang, itu kelihatan wajahnya itu akan selalu ceria dan tidak kelihatan bahwa dia tengah menghadapi suatu masalah ataupun suatu pemikiran yang membuat kehidupan kacau. Dia tidak akan kelihatan itu karena mereka ini adalah orang-orang yang yakin dan percaya di dalam penderitaan yang dia alami pada saat itu, Tuhan beserta dia. Makanya ketika sesuatu hal ataupun sesuatu masalah terjadi dalam hidup manusia itu, jangan kita tanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa? Apa sebabnya? Jangan seperti itu. Kita harus meminta seperti ini, Tuhan, aku menghadapi masalah ini, tapi aku yakin dan percaya Tuhan selalu besertaku dan dapat menunjukkan jalan keluar supaya aku lepas dari persoalan hidup ini. Baru kita masuk ke dalam ayat yang ke-17. Di ayat 17 itu dikatakan seperti ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Memang suatu ayat mungkin yang cukup jadi bahan pemikiran atau dengan bahasa sederhananya agak-agak kontradiktif. Bagaimana mungkin orang-orang yang bersalah tidak dihakimi, tapi yang mau ditekankan oleh Tuhan di situ, kedatangannya ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi inti utama kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus diutus oleh Allah itu adalah untuk menyelamatkan hidup manusia dari jeratan-jeratan dosa. Tapi memang kalau mereka yang ingin diselamatkan, Tuhan tidak mau mengindahkan dan percaya dengan
kebesaran-kebesaran Tuhan, itu memang akan masuk ke dalam jerat penghakiman yang akan datang. Seperti kita ketahui, itu akan terjadi nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya di dunia itu. Disitulah sebenarnya terjadi penghakiman yang dimaksud di dalam ayat 17 itu. Oleh sebab itu, mumpung kita masih ada kesempatan diberikan sampai saat ini, kita hidup di dunia ini, berbuatlah sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan, yang selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Janganlah kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan Tuhan selalu mengingat dan mencatat akan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, karena itu akan dicatat dan akan ada perhitungannya di waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah tersampaikan, walaupun agak sulit mengutarakan makna dari firman ini, tapi aku yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu dan para pendengar bisa mencernainya karena Roh Kudus-Mu beserta kami untuk bisa mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.